Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mabruk alfa mabruk alaika salam. Barakallahu fi ummi. Persatuan Guru Republik Indonesia ke-75. Semoga kita semua, Bapak Ibu Guru, dan para peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam selalu kita junjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaatnya kita di dunia dan di akhirat. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan pedoman, menjadikan idola, menjadikan contoh suri toladan untuk kita semua, baik bagi Bapak Ibu Guru ataupun generasi milenial di masa sekarang. Perkenankan, nama saya Hikmah Agus Sulasih dari SMA Negeri 1 Perembun. Pada kesempatan ini ada topik yang akan kita bahas, yaitu peran guru dalam pembinaan karakter terhadap generasi milenial. Apa peran guru dalam pendidikan karakter di para generasi milenial ini? Penerapan di sini tentang pendidikan agama Islam. Ajaran yang dibawa adalah ajaran tentang Islam. Islam bersifat universal. Islam bersifat menyeluruh. Islam indah. Islam halus. Islam asik menurut para generasi milenial saat ini, ya, atau anak gaul. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naral quduhan nasu wa hijar. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, apa penerapan di sini untuk pendidikan karakter? Penerapannya itu sangat penting, dan Allah telah memberikan suatu peringatan, suatu contoh, suatu tuntunan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Sesuai tadi dalam Quran surat At-Tahrim, kita sebagai pendidik di sekolahan, di rumah ada orang tua, ya, di sekolah ada guru, menjadi contoh yang teladan. Nah, dalam pendidikan karakter ini, semoga generasi milenial ini menjadi generasi milenial yang qurratul ayun, generasi penyejuk bagi masa yang akan datang. Masa yang akan datang mungkin akan banyak sekali halangan, ujian, serta cobaan. Nah, untuk menjalaninya tersebut perlu diterapkannya iman dan Islam yang sangat kuat. Dalam hal ini akan saya bacakan lagi, ada di dalam Quran surat Al-Isra 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Di sini penerapannya atau isi kandungannya dalam Quran surat ini adalah larangan pergaulan bebas. Dalam hal ini mungkin akan menjadi momok yang sangat besar ketika generasi Islam atau generasi milenial ini terjerumus kepada pergaulan bebas, baik itu zina ataupun narkoba. Dalam Quran surat Al-Isra 32 itu yang mempunyai arti,
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan buruk. Tidak hanya perbuatan zina, di situ maksudnya adalah pergaulan bebas, larangan kita untuk pergaulan bebas, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan yang namanya narkoba dan seks bebas. Untuk mencetak generasi Islam perlu adanya penguatan iman dan Islam. Tadi sudah saya bicarakan di atas. Nah, dalam hal ini peran kita sebagai pendidik sangatlah penting. Membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk jiwa generasi muslim yang kuat dan tangguh, tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif atau isu-isu yang hoax. Ya. Jadi generasi Islam harus cerdas dan smart ketika mendapatkan informasi-informasi. Disinilah marilah kita sebagai guru menerapkan bagaimana ketika Kanjeng Nabi berdakwah di Mekah dan di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai dua cara ketika berdakwah, sama seperti kita ketika mengajar di kelas. Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tidak mungkin kita di kelas secara sembunyi-sembunyi, ya, ataupun terang-terangan. Bisa dengan sembunyi-sembunyi, pendekatan melalui media sosial, ya. Dengan bahasa lainnya mungkin dijapri. Nah, pendekatan terhadap anak di sini dengan cara keterbukaan, adanya komunikasi antara murid dengan pendidik. Mungkin teman curhat, jangan sampai mereka salah pergaulan ataupun salah persepsi terhadap guru. Dakwah secara terang-terangan juga bisa kita lakukan dengan cara mengajar di depan kelas. Ya, Bapak Ibu guru mohon maaf jika ada kalimat yang salah, ini juga sedang belajar ya. Jadi saya minta nanti ada koreksinya. Nah, ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, pertama kali adalah di Bukit Syafa. Nah, Bapak Ibu guru mungkin berdakwahnya ada yang di dalam kelas. Di situ dengan cara kita pendekatan terhadap siswa, adanya absen. Nah, itu merupakan bentuk perhatian dan pembentukan karakter terhadap siswa. Jadi, ketika kita mendidik generasi milenial ini memang sangatlah banyak tantangannya sekali dengan adanya media sosial. Dan bagaimana cara kita untuk mencetak generasi milenial yang qurratul ayun? Allah juga menjawab di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal ayun waj'alna lil muttaqin iman. Allah juga menjelaskan, Allah juga menjawab segala macam permasalahan yang ada di dunia yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan arti Quran surat Al-Furqan ayat 74 adalah, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu cara kita sebagai guru ketika mencetak generasi milenial yang qurratul ayun. Ada di dalam Quran surat Al-Furqan 74. Sekian, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu guru, dan semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk para siswa kita mendapat ridho dari Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.